Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan rangka ninja. Ini mau kita restorasi seperti warna aslinya, yaitu warna silver. Dengan kondisi ini sudah catnya ini sudah berlapis-lapis ya bosku, sangat tebal sekali. Dan kita sedang proses perontokan. Kita rontokan semuanya, jadi kita mulai dari nol lagi. Dan ini sudah bertumpuk dari warna hitam, dan silver. Dan juga kesalahan di awal ini karena epoksinya ini terlalu tebal ya bosku. Jadi begitu terkena baut itu akan melewat catnya. Seperti di bagian dudukan-dudukan seperti ini biasanya melewat kalau terlalu tebal. Jadi prosesnya seperti ini, harus dirontokkan dulu semuanya sampai bersih, sampai tersisa besi seperti ini. Nah, ini sudah ke dasar ini besinya. Dan sudah ada yang berkarat. Memang rata-rata ninja di bagian sini banyak karatnya. Berhubung sekarang motor ini sedang naik daun, yaitu Ninja SS, jadi banyak para user 2 tak untuk merestorasi kendaraannya seperti original lagi. Untuk remover saya menggunakan remover VIP ini yang banyak tersedia di toko bangunan. Seperti apa kelanjutan videonya nanti kita akan videokan dulu proses perontokannya. Untuk proses perontokan ini kita oleskan saja menyeluruh ke bagian yang masih ada catnya. Nanti kita tunggu sampai bereaksi sekitar 5 menit, baru digosok pakai sikat kawat ini. Seperti saya ini menggunakan sikat kawat untuk merontokkan dan mengangkat cat yang sudah terangkat karena efek remover tadi. Perlu diperhatikan untuk bagian-bagian celah-celah yang sempit, bisa digunakan sikat kawat yang kecil seperti pensil itu atau seperti kuas untuk melukis. Namun bahannya itu seperti sikat baja. Itu akan memudahkan untuk membersihkan di bagian celah-celah sempit seperti di balik dudukan baut-baut pada rangka. Atau bisa digunakan ke bor ya, bor listrik. Jadi nanti sikat kawat yang kecil itu bisa ditancapkan ke bor listrik nanti agar bisa lebih mudah dalam membersihkan setiap bagian yang sulit terjangkau. Dan untuk perontokan kali ini sudah memakan waktu selama kurang lebih 4 hari untuk proses pembersihannya, dikarenakan cat yang sudah terlalu tebal dan juga epoksinya ini epoksi tebal ya bosku. Kalau epoksinya tebal akan susah di remover. Dan juga karena ini cat yang sudah bertahun-tahun, jadi akan semakin keras epoksinya ya bosku. Perlu bantuan gerinda ataupun bor untuk membersihkan dengan kekuatan yang lebih, karena kalau pakai tangan itu terkadang ada yang sulit untuk dibersihkan menggunakan sikat, jadi harus menggunakan gerinda. Untuk pertama saya coba pakai remover aja dulu sampai menyeluruh bersihnya. Nanti kalau masih ada yang sekiranya membandel dan dioles remover itu tidak mau terangkat, ya terpaksa saya menggunakan gerinda untuk memudahkan menghilangkan cat yang lama. Dan gerinda sikat itu sangat ampuh untuk membersihkan karat juga untuk bagian rangka yang sudah ada karatnya, biar bersih sehingga akan mencegah timbul karat kembali setelah diepoksi nanti ya bosku. Untuk proses perontokan catnya ini sudah seperti ini kondisinya. Ini kemarin di bagian dalam-dalamnya ini memang belum bersih semuanya ya bosku. Ini masih banyak sisa cat yang masih sulit untuk dijangkau karena
cat yang terlalu tebal, maka di bagian sela-sela pun itu jadi lebih susah ya bosku. Untuk di bagian luar ini hampir bersih ya, tinggal bagian sela-sela saja seperti ini. Ini kemarin disikat pakai sikat gerinda. Ini kebetulan sikat gerindanya ini habis, mau beli lagi untuk membersihkan sampai benar-benar bersih. Untuk sementara seperti ini dulu, nanti kita lanjut untuk pengolesan lagi removernya di bagian yang masih sulit seperti ini. Dan juga nanti akan dibantu dengan sikat pakai bor ini untuk membersihkan di bagian celah yang sempit agar bisa bersih maksimal. Ini rangka sudah bersih ya bosku, ini tinggal naik epoksi dan ini sudah saya amplas, tinggal naik epoksi. Untuk epoksi saya menggunakan epoksi hitam. Kita buka dulu. Nah, untuk epoksi saya pakai epoksi dari DNT ini, Aklo Super, epoksi warna hitam. Kenapa saya memakai epoksi warna hitam? Karena dari rangka Ninja itu sendiri originalnya itu memakai epoksi hitam. Namun epoksi hitamnya itu hanya di bagian rangkanya saja. Bisa Anda cek di Ninja 2 tak yang lainnya, terutama untuk Ninja R, itu pasti dasarnya hitam. Karena saya akan mencoba untuk membuat semirip mungkin sama orinya, jadi saya pakai epoksi hitamnya. Untuk epoksi ini sendiri, ini epoksi yang sudah familiar ya bosku. Ini sudah sering saya pakai bahkan dari dulu sampai sekarang. Ini memang jenisnya filler, namun daya rekatnya ini sangat bagus ya bosku. Pernah saya coba untuk meremover epoksi ini, ternyata keras. Jadi semakin lama itu semakin keras. Oke, kita lanjut untuk epoksinya. Kita campur epoksinya, dan untuk perbandingan di sini perbandingannya 4:1 bosku. Kita tuang. Nah, segini. Ini dulu. Karena untuk pelapisan epoksi di rangka Ninja R ini, Ninja SS ini saya bikin agar tidak terlalu tebal ya bosku, supaya seperti ori. Karena kalau terlalu tebal nanti nut-nutnya itu jadi hilang, dan ketika dikencangkan pakai baut itu pasti akan meleot. Jadi saya pakai epoksinya itu tipis-tipis saja, yang penting rata. Nah, segini hardenernya. Untuk thinner saya pakainya thinner Impala. Untuk perbandingan thinnernya ini 1:2. Kita aduk sampai adukannya ini tercampur rata. Untuk epoksi ini harus sering diaduk ya bosku, biar campurannya itu menyatu dengan sempurna. Kita semprotkan epoksinya tipis-tipis dahulu, kita incar di bagian yang sulit terjangkau biar nanti tidak terlupa saat kita mengepoksi keseluruhan. Untuk epoksi sendiri saya bikin agak encer ini untuk mensiasati biar di bagian celah sempit itu tidak kasar ya bosku. Dan untuk setelan angin ini, anginnya tidak terlalu besar dan bukaan lebarnya pun tidak terlalu lebar, karena ini untuk media rangka itu media yang kecil-kecil,
Jadi untuk lebar itu tidak terlalu lebar biar efisien atau epoksinya itu tidak terbuang percuma ya bosku. Perlu diperhatikan untuk penyemprotan epoksi pada rangka harus diutamakan bagian yang sempit dulu atau bagian yang sulit dijangkau dengan tembakan yang agak boros biar hasilnya itu tidak kasar. Dan anginnya perlu diperhatikan jangan terlalu besar, karena kalau angin terlalu besar biasanya epoksi kering di udara sebelum menyentuh media. Yang terjadi nanti akan kasar di bagian permukaan. Seperti yang Anda lihat ini, saya epoksi dari bagian yang sulit-sulit dulu, nanti bagian yang mudah atau bagian luar biasanya saya semprot terakhiran biar tidak terlupa di bagian yang sulit. Biasanya kalau fokus ke bagian yang mudah dulu, bagian yang sempit-sempit itu lupa ya bosku, lupa tidak tersemprot epoksi. Karena untuk epoksi hitam ini harus lebih jeli ya bosku daripada epoksi abu-abu. Karena epoksi hitam ini bagian yang belum diepoksi atau bagian yang sudah diepoksi itu kurang begitu jelas. Kalau epoksi abu-abu itu lebih jelas ya bosku, karena ini memakai warna hitam jadi harus lebih jeli lagi. Namun nanti ada untungnya ketika menggunakan epoksi hitam, terutama di warna-warna silver. Nanti saya akan jelaskan ke step berikutnya. Untuk rangka ini sudah saya amplas, halus. Ini salah satu contoh betapa mudahnya pakai epoksi hitam. Karena bagian yang sudah diamplas itu bisa terlihat jelas seperti ini. Kalau epoksi abu-abu itu bagian yang sudah diamplas atau yang belum diamplas kadang suka tidak terlihat jelas. Namun kalau epoksi hitam ini akan terlihat sangat jelas. Seperti ini, bisa dilihat ini hasil amplasannya. Dan juga untuk dasaran epoksi warna hitam ini sangat menguntungkan untuk proses pengecatan, terutama warna-warna silver, karena warnanya itu akan jadi cepat menutupnya, tidak perlu berlapis-lapis tebal. Ini cukup satu lapis aja, seret gitu sudah muncul ya, warnanya sudah rapat. Dengan catatan harus menggunakan cat piu seperti ini. Nah, ini bagian standarnya. Bentar, fokus. Nah, ini cuma satu lapis ya bosku. Ini sudah rapat catnya, sangat bagus, rapi. Kalau cat piu itu memang daya tutupnya itu lebih baik daripada NC. Namun kalau NC pun disemprotkan di dasaran hitam, untuk warna silver itu juga sangat cepat menutupnya ya bosku. Oke, tinggal kita naik warna untuk rangkanya itu baru saja selesai amplas, mau dikeringkan dulu, nanti lanjut pewarnaannya. Kita semprot catnya ini tipis-tipis dulu. Untuk catnya sendiri saya oplos ke tukang oplos. Ini saya memakai cat berjenis piu supaya mempermudah dalam proses pengecatan, karena cat piu itu sendiri sangat mudah diaplikasikan untuk media-media seperti rangka seperti ini, karena hasilnya yang halus dan partikelnya pun itu rata, tidak berantakan, serta daya tutup yang lebih cepat daripada cat NC. Dan didukung oleh epoksinya ini, yang epoksi hitam sangat mendukung sekali untuk pewarnaan silver, karena mempercepat daya tutup dan silvernya itu menjadi lebih bagus ya menurut saya. Kita perhatikan untuk setiap celah-celah sempit ini harus diutamakan dulu penyemprotannya daripada bagian yang mudah, karena bagian yang mudah biasanya saya semprot di akhiran ya. Kita tembak ke arah-arah bagian dalam dulu, baru terakhir di bagian luar. Oke bosku, lanjut tahap clearan. Di sini saya sudah mencampur clearnya.
Untuk clear saya pakai in clear ini 4:1 dan juga thinner auto glow. Di sini saya bikin agak enceran untuk clearnya supaya tidak terlalu glossy ya bosku. Kenapa saya bikin encer? Supaya nanti hasilnya itu agak-agak semi doff atau finishing satin biasanya kalau disebut. Seperti originalnya bisa kalian cek sendiri di rangka original Ninja itu memang tidak terlalu glossy ya bosku untuk finishing clearnya. Jadi kita akan bikin seperti itu supaya terkesan ini memang warna original dan bukan repaint seperti ori pabrikan, karena akan lebih bagus kita untuk menyamakan seperti pabrikannya, jangan terlalu glossy ya. Kalau rangka itu terlalu glossy maka kurang kurang elegan ya bosku. Terlihat sekali motor yang tidak terlalu seger. Kita lanjut proses pengklirannya. Ini sudah masuk sekitar jam 8 malam. Kita gas biar besok bisa langsung dipasang. Seperti ini hasilnya. Ini sudah saya rakit sebagian. Ini hasil pengkliran di malam hari ini. Untuk partikel metaliknya ini akan keluar ketika sudah ditimpa clear ya bosku. Kalau belum terkena clear memang kelihatannya itu masih doff, belum kelihatan metaliknya tuh. Karena cat PU itu metaliknya sangat baik, rata, dan juga tidak berhamburan kemana-mana. Beda dengan cat NC yang terkadang warna metaliknya itu berantakan, kurang rata. Alhamdulillah untuk pengkliran malam hari ini tidak ada yang meler, semuanya aman. Dan untuk pengkliran ini saya bikin encer cuma 2 lapis saja ya bosku, karena untuk rangka itu tidak perlu terlalu tebal, sangat tidak bagus menurut saya kalau pengkliran pada rangka itu terlalu tebal, yang mengakibatkan nanti pada saat proses pemasangan baut-baut itu bisa melewat ya bosku. Seperti bagian ini kan nanti ada baut untuk baut pengencangan pada sayapnya, nanti itu bisa melewat kalau terlalu tebal. Berhubung ini saya bikin tipis, cuma 2 lapis dan campuran clear yang encer, maka hasilnya pun rata, flat, dan juga clearnya itu pasti jauh lebih keras dibandingkan yang berlapis-lapis sampai 3 atau 4 lapis. Itu kurang bagus ya bosku. Kalau untuk body 4, 3 lapis atau 5 lapis itu menurut saya oke, masih umum lah. Banyak tukang cat yang membuat clear pada bodi halus itu tebal. Kalau untuk rangka itu jangan tebal-tebal ya bosku. Jadi nanti sudut-sudutnya itu tidak terlalu kelihatan atau menjadi tertutup karena ketebalan cat itu sendiri. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar bosku. Nanti tinggal menyelesaikan project ini, tinggal masang body, lalu tes untuk mesinnya hidup atau enggaknya. Untuk pemasangannya ini sudah selesai, rangkanya ini bosku sudah naik dan siap untuk jalan-jalan untuk San Mori di minggu pagi. Bisa dilihat detailnya ini, silvernya itu kasar namun partikelnya padat. Dari samping kiri kanan itu tetap terang warnanya.
Ini sudah mirip seperti ori silvernya. Nah, seperti ini. Ini kurang di bagian mesin ini. Di bagian mesinnya ini belum bersih ya, karena bagian mesin tidak di repaint ya bosku. Akan lebih baik untuk bagian mesin ini di repaint ulang supaya hasilnya itu lebih celing, lebih indah ketika dipandang. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, kayak sekian dulu video dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. See you di next video.